Halo Persquad, kali ini kita akan belajar tentang CSS. Jadi apa itu CSS? CSS merupakan sebuah bahasa yang akan kita gunakan untuk menentukan tampilan dan format halaman website ya. Jadi CSS ini merupakan kependekan dari Cascading Style Sheet dan yang nantinya akan kita gunakan untuk styling website kita kurang lebih seperti itu. Nah untuk struktur CSS sendiri, cara nulisnya gimana? Jadi ada beberapa istilah ya yang perlu kita pahami. Yang pertama ada istilah selektor nih. Selektor merupakan elemen yang ingin kita styling. Jadi mau styling elemen H1 kah atau P atau mungkin IMG yang mau kita styling itu kita tentukan di selektor. Kemudian selanjutnya ada declaration. Jadi setelah selektor akan ada kurung kurawal gini ya, pembuka dan penutupnya. Dalam kurung kurawal tersebut bakal ada beberapa declaration stylingnya. Nah, declaration ini terdiri dari property dan value. Property itu apa? Property merupakan sesuatu yang ingin diatur. Misal warna teksnya atau mungkin font size-nya, jadi ukuran fontnya. Nah, jadi H1-nya mungkin mau kita ubah jadi warna biru, berarti kita harus nulis color. Lalu ada value. Nah, value ini merupakan nilai dari properti yang ini diatur. Misal warna biru, ukuran font 12 misal. Seperti itu kurang lebih untuk struktur CSS-nya ya. Kemudian buat nulis CSS ini bisa ditulis di mana sih? Nah, sebenarnya ada 3 tempat, ada inline, ada internal, dan ada eksternal tempat kita nulis CSS. Yang inline sendiri itu kita bisa nambahin atribut style ke dalam suatu tag HTML. Jadi tag apa aja. Nah, misal di sini contohnya ada tag P, kita tambahkan atribut style, lalu nggak usah pakai selektor karena udah pasti kena P, langsung tulis deklarasinya aja. Oh, style, color, titik 2, red. Berarti warnanya si P mau kita ubah menjadi warna merah. Nah, di sini contohnya aja ada hello world. Nah, mari kita coba praktek ya. Silakan mungkin buka foldernya terlebih dahulu, lalu kita buat folder belajar ya. Di dalam folder belajar juga buat folder baru, namanya CSS basic aja atau apa? Mungkin introduction gitu. Intro. Nah, di dalam CSS introduction ini kita buka foldernya di dalam VS Code. Gitu. Di sini kita buat satu file namanya index.html. Ada tulisan trust author di yes aja. Kita rename index.html seperti itu. Lalu kita buat struktur HTML seperti biasa. Kalau teman-teman pakai VS Code bisa ini ya. Kalau mau nyingkat bisa pakai HTML.25 ini. Tapi saya sarankan kalau masih pemula yang HTML biasa aja. Karena kalau yang pakai 5 dia langsung terstruktur, cuma kadang ada beberapa tag yang kita nggak tahu fungsinya apa. Jadi mending diketik manual HTML, dapat HTML ada head, kemudian ada body-nya juga. Nah, misal nih kita mulai dari body, mau nulis tag P, paragraf, nah, misal belajar CSS, seperti ini. Kalau kita save, dan kita coba buka di browser kita, seperti ini ya, sudah bisa kelihatan, belajar CSS. Misal mau kita ubah warnanya menjadi biru, berarti saya bisa menambahkan atribut style di sini. Lalu isi dari atribut style ini adalah deklarasi CSS saya. Misal color titik 2 blue. Seperti itu. Diakhiri dengan titik koma ya. Save. Lalu saya coba refresh hasilnya dan dia berubah menjadi warna biru. Kalau misal si blue-nya saya ubah jadi red. Red seperti ini. Kemudian di save, maka dia akan berubah menjadi warna. Nah, itu untuk cara pertama ya. Ini metode inline, jadi langsung nulis di dalam tag-nya atau elemennya. Kemudian cara kedua adalah ya internal. Cara kedua yang internal adalah dengan memasukkan text style di dalam head. Jadi di dalam head-nya nanti kita tulis text style. Di dalam text style ini baru kita tulis deklarasi CSS kita. Mari kita coba pindahkan yang
style yang ada di sini ke atas ya. Ini saya hapus. Lalu kita ke add, dalam add tadi dia minta harus nulis style. Dalam style kita tentukan mau ngubah apa nih? Oh, saya mau ngubah si P. Kemudian di selanjutnya dengan kurung kurawal, si P-nya, color-nya mau saya ubah menjadi yellow. Titik 2. Nah, seperti ini misal ya. Kalau kita save dan kembali ke browser, maka hasilnya akan berubah menjadi warna. Nah, gitu untuk yang internal ya. Kemudian selanjutnya untuk eksternal, cara yang ketiga adalah dengan membuat file baru nih. Jadi selain file HTML tadi, kita buat file .css akhirannya. Lalu si file style .css ini kita masukkan ke dalam tag link ya, di dalam head. Jadi setelah buat file, terus kita tulis CSS kita di dalam. Nah, selanjutnya di HTML-nya kita buat tag link dengan rel-nya ini style sheet, terus href-nya ke file yang kita buat. Gitu ya. Mari kita coba. Jadi style yang ini saya mau pindahkan keluar, ini saya cut, stylenya saya hapus, lalu kita buat file baru. File barunya namanya style.css. Namanya sebenarnya bebas ya, cuman di sini kita pakai style aja. Lalu saya paste kode yang tadi udah saya copy, perbaiki indentasi dan save. Habis di save, kita kembali ke index HTML, lalu tidak nulis style, tapi nulis link. Nah, link silakan di enter, terus akan ada relnya, style sheet, dan href-nya ke file style CSS yang udah kita buat tadi. Style.css, mungkin warnanya saya ubah dari kuning menjadi purple ya. Seperti ini, kita save, dan kita lihat hasilnya. Refresh, hasilnya belajar CSS dengan warna ungu. Nah, kurang lebih gitu 3 cara untuk menulis CSS ya. Ada yang eksternal, ada yang internal, dan ada yang inline. Nah, mungkin itu aja dulu untuk bahasan kita kali ini. Sampai jumpa pada video berikut.